adik-adik, saya boleh panggil adik-adik, boleh nggak? Boleh. Harusnya anak-anak. Nggak apa-apa. Next, saya mau kenalan. Mungkin adik-adik sudah pernah ketemu saya atau pernah melihat saya? Belum. Kurang terkenal saya. Sering berkegiatan ataupun sering ke tempat bantekan saya? Di mana? Nggak kali. Pernah di mana ketemu bantekan saya? Di sini doang. Kalau ke Samangkit kalau ke Samangkit doang. Ke Bunda Meta? Bunda Meta. Ketemu saya nggak? Tidak. Oh, enggak. Saya kurang berjodoh. Kalau ada kegiatan di Bunda Meta, kalau ada acara perayaan mulai dari Katina, Waisak, Asada, Mangga Puja, Patidana, saya diundang untuk pimpin di depan. Coba dilihat-lihatlah, kan sekarang jejak digital bisa kelihatan. Nah, seperti dilihatin. Kalau di kebun, saya ke kebun setahun bisa 5-6 kali. Ya, saya yang pimpin di kebun di Ciawi, Bantai Subit. Nah, itu saya juga yang pimpin. Kebetulannya bagian pimpinan puja. Berjodoh bisa mimpin biku-biku untuk umat-umat untuk melakukan puja hari raya besar. Saya termasuk yang berjodoh, bukan yang pintar, cuma cocok aja. Ya, yang pintar mungkin lebih banyak, tapi karena cocok itulah klop terkondisi demikian. Next, ini namanya mungkin adik-adik umurnya sama kayak papi kalian, mungkin ya. Next, ini adalah keluarga saya. Yang itu masih rambutnya botak bekas babaja saya waktu tahun 2018 pernah babaja. Yang ini yang baru terakhir nih, yang bawah itu Imlek tahun 2025. Anaknya ada 2. Istri saya yang punya anak 2. Kalau bapak nggak punya anak. Ya, anaknya juga. Yang besar sekarang semester 7. Kalau semester ini lewat semester 8. Sudah susun tes skripsi. Jadi sebentar lagi dia akan lulus. Yang kecil kelas 12. Adik-adik nih ada yang kuliah apa ya? Masih sekolah? Kuliahnya di mana? Jurusan? Akuntansi. Pelajaran yang susah apa? Belum ada. Baru semester 1. Oh, mau semester 2. Ada lagi yang udah kuliah? Masih ada ya? Jurusan apa? Sistem informasi. Ada lagi? Ada yang sama. Katanya kuliah, katanya nih, saya juga dulu ngalamin. Yang kuliah itu ada mata pelajaran ekonomi itu statistik susah. Masih dasar ya. Kalau dasar-dasar satu, paling nggak kalau ekonomi mungkin 1-2 aja ya statistiknya. Anak saya yang besar tuh ngambil jurusan statistik di IPB Bogor. Nah, dia di IPB Bogor, bagiannya jurusan yang diambil pun statistik. Jadi udah setiap hari udah angka-angka. Ya. Yang satunya yang bungsu, itu sekarang kelas 12, rencananya mau kuliah untuk jurusan aktuaria. Jadi semuanya matching di urusan angka-angka lah. Ya karena saya nggak pernah maksa untuk jurusan apa. Cuman saya mau melihat potensi yang ada, saya kembangkan. Potensi yang ada dikembangkan. Saya nggak pernah maksa anak-anak saya untuk belajar, tetapi mereka bertanggung jawab. Nggak pernah suruh belajar, yang penting bertanggung jawab. Baik pelajarannya maupun hal-hal seperti lingkungannya, dia bertanggung jawab. Itu yang selalu saya tekankan ke keluarga saya. Bertanggung jawab saja. Kan anak laki maupun anak perempuan tetap ada
hal-hal yang bisa aja lingkungannya mempengaruhi, bisa jadi di internal keluarganya mempengaruhi, seperti itu hal-hal yang negatif. Next, ini kegiatan saya semuanya itu lagi. Nah, saya mulai dari sharing dhamma, pemimpin puja, melayani mikrosangga, aktivitasnya seperti itu. Mulai sekarang pemberkatan perkawinan, dilanjutkan memimpin doa buat yang ulang tahun. Yang kemarin saya di tempat pesta pernikahan, kan jarang kan melihat kalau kondangan itu berdoanya menurut agama Buddha. Jangan malu, cari aja romonya supaya mimpin doa. Tunjukkan keyakinan kita bahwa kita juga punya doa untuk di acara-acara tersebut. Ada romo pandita, panggil aja romo pandita, pasti harusnya bisa nih. Pestanya bisa ya, saya kira di pemberkatan. Kalau ke pesta pernah dengar yang agamanya lain baca doa? Pernah. Ya, mereka juga bisa, kita juga bisa. It's so simple like that, gitu lah. Simpelnya seperti itu. Di mereka ada baca doa kan? Kita nunggu lama untuk baca doa dulu baru kita buka makan. Sama, di agama Buddha juga doanya sama. Ada juga ngomong gitu, tinggal koordinasi saja sama wedding organizer ya. Saya mau baca doa agama Buddha, romonya sudah kita cari si Anu, nanti datang. Seperti itu bisa. Kan di mereka bisa. Kita juga pastinya bisa, tinggal kasih slot aja. Maunya berapa menit? 5 menit selesai. Doanya jangan banyak, dan mempunyai orang jadi bete, jadi ilfil ya. Next, nah balik lagi, ini judulnya disampaikan oleh saya Yuhandi. Nah, next itu banyak tuh gelar akademisnya. Akademisnya berarti baru 2, mau nambah belum selesai satu lagi tesis saya, magisternya belum selesai. Betul, waktu bukan sih, cari alasan doang. Belum selesai itu cari alasan doang. Belum males kalau bahasanya. Nih, kita atau enggak adik-adik ini belajar sekolah, benar? Jadi bertahap, benar? TK dulu, siapa yang sekolahnya langsung tiba-tiba SD? Saya yakin kalau zaman generasi sekarang pasti TK dulu, PAUD dulu ya. TK kan pasti ngalamin TK. Dari mulai bermain, kelompok bermain, terus SD, SMP, SMA, kuliah, seperti itu. Begitupun Dhamma, guru yang diajarkan oleh guru kita, Dhamma. Itu tuh secara umum cara mengajar Dhammanya seperti ini. 1. Anububikata, bertingkat seperti kita sekolah. Setuju? Apa mungkin tiba-tiba kita lompat sekolah? Paling lompat kelas 5, kelas 6, 1 doang. Gak bisa dari SD tiba-tiba ke SMA, SMP. Harus melewati itu. Bertingkat, bertahap, harus dilalui. Itu cara mengajar Dhamma. Itu ada nanti di Anggota Nikaya ada. Kalau zaman sekarang, adik-adik ini gampang. Ketik aja dah di komputer, di laptop ya, atau enggak di Google. Anububikata apa? Keluar AI-nya. Saya juga nyontek di situ. Baca aja duluan Romo Pandita. Nyontek aja di situ. Gampang nggak? Gampang Romo. Artinya apa? Hal-hal tersebut kalau kita mau mempelajari mudah. Kita bisa. Nah, ada kemauan, ada jalan, dan istilahnya kalau kita mau belajar itu segala jalan bisa. Smartphone yang dipegang kita itu bisa jadi pembelajaran buat kita, bisa juga jadi kecanduan buat kita. Gimana kita menyikapi itu si gadget seperti itu ya. Jadi
bisa kita pakai untuk searching. Apalagi semua sekarang handphonenya pasti ada yang namanya AI. Ada nggak? Ada, nggak usah diinstall pun sekarang AI. Google aja pun AI gitu. Ya kan? Hendaknya kita pakai untuk membantu kita. Nah, yang kedua selain bertingkat adalah sepakat. Adik-adik ketika mendengarkan dhamma, ketika belajar dhamma, ketika menyerap dhamma, itu harus kita lihat masuk akal atau tidak. Kalau diajarkannya tidak masuk akal, apa yang terjadi? Kita menghayal, itu nggak masuk akal kita, ngawang-ngawang. Ada, tetapi yang bisa kita serap sesungguhnya adalah yang dhamma yang masuk akal. Jadi bisa diterima sama kita seperti itu. Selanjutnya setelah masuk akal, ada yang namanya, yang ketiga adalah mengajar dhamma itu karena tergerak karena simpati. Mengajar dhamma karena tergerak simpati. Simpati itu, oh di daerah sana butuh yang namanya dhamma, butuh yang namanya mengajarkan dhamma. Nah, Romo-romo Pandita, Dhamma-dhamma duta itu tergerak mengajarkan dhamma harusnya karena simpati. Nextnya cara mengajarkan dhamma, ingat, bukan untuk keuntungan duniawi. Artinya apa? Dhamma yang diajarkan itu sebaiknya untuk keuntungan batin kita, pengembangan batin kita, untuk menuju ke pencerahan, ke yang lebih baik. Kalau mengajarkan dhamma, belajar dhamma itu untuk mengejar keduniawian, itu ujung-ujungnya nggak selesai-selesai kehidupan kita di dunia ini. Seperti itu. Nah, yang terakhir, mengajarkan dhamma adalah bukan untuk menyindir orang lain atau diri sendiri. Itu sifat dhamma. Nggak boleh menyindir orang lain. Itu namanya menimbulkan pertentangan, percekcokan, bukan kedamaian. Kita carinya kedamaian atau percekcokan? Kedamaian, peace. Itu tujuan untuk, ataupun bagaimana cara Dhamma Duta, Romo Pandita mengajarkan dhamma. Harus 5 ini ya, yang terdapat dalam Anutara Nikaya 5. Namanya Anutara Nikaya 5, berarti kelompoknya 5 kayak gitu ya. Balik lagi kita ke laptop. Judulnya tadi adalah Anupubikata. Ya, tadi prolog yang itu secara konsep semuanya ada 5 cara mengajar dhamma. Ini yang paling penting. Anupubikata. Anupubikata secara harfiah berarti pengajaran bertahap atau uraian secara berurutan. Namanya berurutan harus dihitung 1, 2, 3 berurut begitu. Lompat hendaknya berurutan biar pencapaiannya sama. Seperti itu. Lompat-lompat akan jadi kacau. Anupubikata adalah metode pengajaran Sang Buddha di mana dhamma disampaikan sedikit demi sedikit dari hal yang paling mudah dipahami hingga ajaran yang paling dalam. Sedikit demi sedikit. Ibaratnya gelas yang kosong, kalau kita mau menyerap air yang tidak tertuang, harus dituang, diisi dengan perlahan demi perlahan. Kalau sekaligus gimana? Banyak yang kebuang pastinya, apalagi mulut gelasnya kecil. Kayak seperti itu. Jadi bahkan Sang Buddha pun mengajarkan sedikit demi sedikit. Lihat
audiensnya siap atau tidak, seperti itu. Nextnya urutan anu ubikata. Nah, perlu adik-adik ketahui urutan dalam anu ubikata yang pertama adalah dana. Dana itu penting. Dalam agama Buddha selalu dikasih prioritas pertama berdana. Berdana itu adalah kemurahan hati, kebiasaan memberi. Itu ditanamkan. Dana tidak melulu berupa materi. Ada penggolongannya, ada 3. Dana, bisa dana berupa materi, abaya dana berupa perlindungan. Perlindungan itu, kalau perlindungan itu bisa aja berupa pangsa, memberi kehidupan buat makhluk lain. Di lain itu bisa juga yang namanya kita berdana, donor darah itu maksudnya memberi perlindungan, abaya dana. Boleh berdana anggota tubuh. Dari yang paling mudah kita lakukan adalah berdana maaf. Senyum boleh, tetapi terbatas. Kalau senyum sedikit, senyum sekali nambah, katanya umur 1 menit. Senyum 5 menit nambah umur sekian hari. Senyum setengah hari itu orang senyumnya dibatasi. Ya, jangan terus-terusan, nanti dibilang enggak waras senyum aja. Ya, jadi yang berlebihan dilarang. Jadi senyum secukupnya, senyum. Di sini ada yang datang senyum itu cukup. Tapi kan nggak senyum terus sama dia, tergeer dia. Saya senyum cukup sekian lah, sekian detik dia senyum ramah. Ya, itu masuk juga berdana. Yang paling utama dana dana adalah pemberian yang paling tinggi. Tidak ada yang menghalangi rasa dhamma berupa pemberian dhamma. Seperti ini, belajar, mulai kursus ataupun mulai ikut pelatihan dhamma, bisa aja. Ada kursus public speaking, silakan. Saya nggak serta-merta bisa pegang pinggang gemeteran, enggak, harus dilatih. Ya, seperti tadi, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, supaya nggak grogi, supaya nanti bisa tahu mana intonasinya yang ditekan, mana intonasinya yang dilambat. Kecuali ada biku yang dhamma desananya flat aja, tapi kita nurut. Sisanya kalau dhamma duta yang menyampaikannya flat, lama-lama banyak yang bosan, tidur, seperti itu, jenuh, flat. Karena apa? Interaksinya nggak ada dan intonasinya juga nggak ada. Kalau nyanyi maunya suaranya bagaimana? Ikutin irama atau flat? Nah, cantik, bagus kan? Kalau flat doang mah rap aja, lama-lama kita bosen ya, nyanyi atau dumel gitu kan. Gitu. Jadi harus ada artikulasi, intonasi. Itu perlu belajar, diajarin. Seperti baca parita, membuka diri MC. Contoh basic dari awal. Sama, saya juga dulu jadi pengurus wihara, mulai dari kebaktian. Pertama kebaktiannya ibu-ibu, ngurusinnya orang tua, kebaktian orang tua. Kadang perlu ada kita
bantu beresin ini gitu. Terakhir saya membina sekolah minggu. Pokoknya terakhir ujung itu sekolah minggu ya. Jadi kalau di sini nanti ujung-ujungnya terdampar di sekolah minggu. Ya. Yang remaja harusnya nanti latihannya di sekolah minggu, ngajarin sekolah minggu. Karena nanti sudah setak nih remaja mau jadi orang tua masih terlalu muda, terlalu muda. Padahal gaspol nggak apa-apa. Mau di remaja di pemuda terus ini udah kan tua. Jadinya gimana? Kagak kebaktian. Ya, jadinya nggak kebaktian. Di rumah lama-lama bete mager, nggak kewihara-wihara. Caranya setelah dari sini membina terus wihara di sini. Ya kan? Di sini komunitas Buddhisnya banyak. Yang tinggal di daerah sini siapa? Semuanya tinggal di sini. Ya, tinggalnya di sini. Ini orang Jakarta atau orang daerah? Banyak kan? Saya Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta. Ini Jakarta. Cari yang orang daerah juga di kebaktian, walaupun jangan cuma sekedar suruh pasang hiu ke lenteng, suruh kebaktian mendengarkan dhamma. Ya, kalau di komunitas-komunitas tertentu dia lebih suka ke kelenteng, nggak apa-apa. Tetapi kita tambahin ini wihara loh, ada seperti itu. Ya. Dana sudah diberikan. Nah, memunculkan apa kalau dana? Ya, ingat dengan kita bermurah hati munculnya nanti 4 Brahma Wihara. Orang yang suka memberi punya cinta kasih. Otomatis itu mengembangkan 4 Brahma Wihara dengan memberi ini awalnya mengembangkan Brahma Wihara. Kalau kita nggak pernah memberi, maaf, namanya metta karuna itu nggak berkembang dan nggak kita. Setelah kita berdana, kita yang kedua adalah melatih bertahapnya moralitas. Itu kan karena sudah punya cinta kasih sayang, simpatik, UPK, keseimbangan batin, kita pasti naik ke sila. Moralitas dan gampangnya moralitas dan perilaku yang pantas. Kalau kita nggak hafal Pancasila Buddhis, oh itu berperilaku yang pantas. Perilaku yang pantas gimana? Yang harusnya bisa dipuji sama orang-orang. Kalau membunuh dipuji ya? Enggak. Membunuh tuh nggak dipuji. Mencuri apalagi? Berbuat asusila, siapa yang muji berbuat asusila? Nah, berbohong nggak ada, dicela. Pokoknya melanggar Pancasila Buddhis yang ada dicela, nggak ada yang muji. Ada yang suka ngomong-ngomongan dipuji. Kalau kita menyayangi binatang, menyayangi makhluk hidup, dipuji ya? Dipuji. Suka berdana, dipuji ya? Dipuji. Setia sama pasangan, dipuji. Kalau ini masih bisa pilih pasangan, nggak apa-apa, bukan berbuat asusila. Yang berbuat asusila sejak ikrar bahwa akan setia sama satu pasangan, itulah dimulai. Kan pelanggaran asusilanya tinggi. Seperti itu. Kalau pilih-pilih boleh, pilih-pilih boleh, bukan berbuat asusila. Siapa yang memuji ataupun menghargai orang yang berbohong? Orang yang berbohong itu ucapannya tak bakal dipercaya. Memabukkan ditinggal, nggak ada yang teman, nggak, bukan perilaku yang normal. Jadinya apa? Setelah dana sila,
Urutannya seperti itu. Basicnya berdana, basicnya melatih sila. Urutannya begitu. Anububikata itu harus belajarnya seperti itu. Kita sudah belum? Silakan dijawab dalam hati, dijawab dan dipraktikkan. Promosenya sudah berdana, kemunculan meta karuna, berkembanglah 4 Pranawihara dalam hati kita. Nanti saya sepil contoh-contohnya, baik dalam kehidupan maupun di rumah maupun di sekolah. Nanti ada contoh yang relevan, karena harus diberikan contoh yang relevan. Kalau enggak, ya itu balik lagi ngawang-ngawang, nggak masuk akal. Setelah sila, nah, Anububikata menjelaskan, setelah kita melatih sila, belajar dhamma itu adalah kita memetik hasil dari perbuatan baik. Itu seperti tadi, kalau kita menyayangi binatang, menyayangi makhluk hidup, tidak menyakiti makhluk hidup apapun, timbulnya kebahagiaan. Ketika kita menyayangi apapun, timbulnya kebahagiaan. Ketika tidak mencuri, timbulnya kebahagiaan. Itu yang ketiga, Anububikata itu seperti itu. Artinya menikmati kebahagiaan akibat hasil dari perbuatan baik, ya. Perbuatan baik berdana, perbuatan baik melatih sila, itu ada kebahagiaan di situ. Bahagia kan? Bukan berapa rupiah yang bisa kita berikan, bisa kita berikan. Bukan masalah rupiah, tetapi kita menurunkan ego kita, berbagi. Itu kebahagiaannya gak bisa kita value-kan, gak bisa kita nyatakan dalam bentuk angka-angka, ya. Tetapi dikasih tahu juga, ketika sudah kita selanjutnya, setelah kita mengetahui kebahagiaannya, kita nggak boleh terlena, nggak boleh terlena. Namanya adinawa. Jadi ketika kita tahu kebahagiaan itu berupa kenikmatan indrawi, kita harus menyadari, kita jangan melekat terhadap kebahagiaan tersebut. Tujuannya nggak begitu. Ada bertahap terus latihan dhamma. Belajar dhamma itu latihan terus sedikit demi sedikit, ya, adinawa. Nah, yang terakhir baru setelah kita tahu mengetahui bahwa bahaya kenikmatan indrawi, kita melepas, meninggalkan keterikatan. Itu urutan Anububikata. Harus seperti ini. Nah, kira-kira kita sudah tahap mana? Memberi, bermurah hati sudah? Sudah. Melatih moralitas sudah? Ya, dikit-dikit tapi sudah. Sudah tahu menikmati kebahagiaan dari berbuat baik? Sudah. Nah, ketika sudah, kita harus tahu bahwa kebahagiaannya itu jangan sampai kita lekati. Ketika kita lekati, ketika kita punya pengharapan lebih dari kebaikan yang kita beri, disitulah muncul nanti penderitaan lagi. Setelah itu kita menyadari kita memberi sekedar memberi, menjadi kebiasaan baik. Enggak mengharap dengan memberi kita menjadi kaya. No, otomatis nggak usah didoakan pun, namanya memberi itu pasti menjadi kaya. Dengan memberi penghasilan kita, ataupun dengan memberi nanti di kehidupan yang akan datang kita akan bahagia, mempunyai materi seperti itu. Yang terakhir, baru sharing damanya tentang
4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia diberikan ketika batin kita sudah siap. Sudah siap belum sekarang mendengarkan ataupun mengetahui 4 kebenaran mulia? Sudah. Apa saja 4 kebenaran mulia? Enggak ada contekannya di slide 4 kebenaran mulia. Apa saja 4 kebenaran mulia? 1, menyadari kalau duka itu ada. biar bahasa kerennya, duka adalah penderitaan. Jadi kita tahu hidup adalah penuh dengan penderitaan. Yang kedua, Adanya jalan menuju penyampai duka. asal penderitaan apa? Oh, iya. Asal dari penderitaan itu apa? Apa asal penderitaan? Tanha, nafsu, keinginan, sama satu lagi awija. Tanha, awi dan awija itu sumber yang kerok daripada penderitaan. Yang ketiga, ada yang namanya lenyapnya duka. Bagaimana caranya melenyapkan duka? Dengan cara 8 cara utama. Ya kan, panya, sila, samadhi. Panya, sila, samadhi. Seperti itu. Ya, itu. Setelah kita tahu hidup dengan penderitaan, kita senang nggak kalau udah tahu? Kita tahu jadinya. Ternyata kita nggak usah ngusir penderitaan. Kita tahu bagaimana caranya untuk menghilangkan penderitaan. Gimana Romo caranya? Mengurangi keinginan. Semakin banyak keinginan kita, maaf, ketika keinginan nggak terpenuhi, jadinya timbulnya penderitaan. Itu sesungguhnya mengurangi penderitaan adalah mengurangi nafsu keinginan. Jangan banyak keinginan, apalagi keinginan yang disertai dengan kegelapan hati, apalagi keinginan yang disertai dengan kemelengkapan. Yang kira-kira lo gak ada sempongan, singkatnya begitu tanah dan awija. Ketika kita melihat ada makanan, ambil secukupnya. Karena semakin banyak nafsu kita, kita nih lagi antri untuk ngambil makanan prasmanan. Wah, saya akan ambil ini 3 sendok, 4 sendok. Keinginan. Pas sampai tempatnya habis, menderita. Caranya gimana? Menyadari saja ada. Gak usah berangan-angan kan sampai ke sana. Yang ada kita gas. Yang adanya nasi, ya sudah nikmatin kondisi seperti itu, kondisi saat ini. Supaya kita nggak ada penderitaan. Yang ada ya minimal batin kita pada saat itu terkondisi seimbang. Nah, dari urutan 6 ini mana yang udah siap kita? Kalau belum siap, diulang lagi. Enggak apa-apa. Romo saya belum siap, saya belum tahu kebahagiaan dari hasil perbuatan baik. Kalau kita belum tahu kebahagiaannya, apa kita mau naik kelas lagi ke atas? Kita belum tahu kebahagiaannya seperti apa. Bagaimana kita mau tahu kelemahan atau kelebihan atau bahaya dari kenikmatannya? Kita nggak tahu, belum tahu.
Kalau kita udah tahu naik lagi, oh ternyata bahaya, ada kelemahan akibat kenikmatan duniawi dari yang timbul akibat perbuatan baik kita. Nggak boleh. Ada kelemahannya seperti itu. Ketika tahu, naik lagi, dilepas. Ekama, lepas. Lepas apa? Untuk meninggalkan ketertarikan. Berdana sekedar berdana. Ingat, pelepasan, melepas itu diambil. Jadi bukan berdana saja. Nih, cluenya jangan memberi. Target kita adalah melepas. Ketika melepas tanpa embel-embel akan akibatnya, sudah bahagianya sudah pangkat 2 pangkat 3. Mau melepas, bukan memberi lagi. Jadi Romo kasih tahu kita akan selalu melepas. Memberi ada ikhlas dan ikhlas. Kalau udah melepas selesai. Simpelnya gimana? Ketika perut kita sakit, mau diberi atau mau dilepas? Perut sakit kan? Kalau memberi bisa diambil lagi ya. Kalau kita perutnya sakit, nongkrong, dilepas, nggak mungkin diambil lagi. Ya itu, ini contohnya seperti begitu. Iya. Agak-agak jorok sedikit. Nongkrong masalahnya. Kan perutnya sakit, nongkrong melepas. Enak gak? Lega gak? Plong gak? Nah, jangan terlalu yang jauh-jauh, seperti itu aja dibuat sehari-hari. Benar gak? Kita nongkrong di WC, enak gak melepas? Betul kan? Ya kan? Itu aja, itu bahagia tuh melepas gitu. Jadi saya bilang, ketika kita berdana, hendaknya melepas, plong jadinya. Nanti ketika itu baru tahap penderitaan. Perut sakit perut bukan makan ini mah, sakit perut. Kita telah makan jadi Udah makan. Iya, gitu enak gak? Kalau bisa bukan ini. Kalau sering-sering mah gak enak. Tapi kalau rutin kan enak kalau pasar. Ngaplok. Nah, boleh. Jangan nanyain nomor ya. Soal keinginan, kan katanya untuk keseimbangan batin itu kan nggak boleh adanya keinginan yang berlebihan. Nah, itu gimana caranya supaya tidak memicu rasa pesimistik gitu, pesimis. Yang jawabannya begini, kita harus sati mindfulness. Nah, ketika kita kondisinya seperti apa ini, ya udah itu supaya keinginan. Jadi kan kalau nggak punya keinginan kan bisa jadi pesimis kan? Jawabannya begitu kan? Iya. Kenapa? Mau bagaimana? Kan kalau nggak punya keinginan kan jadinya hopeless apa. Bukannya kategorinya seperti itu. Ingat, keinginan yang disertai delusi, disertai dengan kebodohan batin, itu akan hasilnya negatif. Bahkan keinginan untuk mencapai berat dan sempurna pun itu tidak boleh. Kita harus jalani saja, konsentrasinya saja, sati, mindfulness. Ini contohnya, saya keinginannya untuk apa? Contoh lebih konkret aja. Keinginan misalnya ini dah apa itu pengen dikenal banyak orang gitu. Keinginan? Dikenal banyak orang. Iya. Jangan konsentrasi, jangan cuma keinginan doang. Stepnya ada. Yang penting kita tahu cara mencapai. Ini ingat, keinginan yang dalam agama Buddha sama cita-cita kita itu harus kita kasih tarik benang merahnya dulu. Seperti sekarang lulus kuliah itu keinginan apa cita-cita? Hah? Itu cita-cita. Kalau keinginan itu yang lebih ke arah itu maupun kamu gak usah keinginan pun harus jalanin sekolah dulu step by step.
keinginan itu lebih yang harus kita apa ya? Kalau ingin punya mobil, misalnya. Sorry, saya kalau mikir kayak gitu misalnya ada misalnya dikata pendidikan gitu, itu karena saya ingin menjalaninya gitu, bukan karena kita bisa, saya harus menjalaninya, bukan karena saya menjalaninya, karena saya ingin menjalaninya gitu. Nah, itu balik lagi bukan keinginannya, bukan kategori keinginan, cuma berarti kita menjalani rutinitas, disertai beda keinginannya yang negatif. Tetapi itu mah sudah realistis, ya kan? Mau sekolah, keinginan untuk bersekolah supaya pintar itu kan realistis. Itu kan dijalanin kan berhasil. Kalau misalnya ada kendala gitu, itu maksudnya? Ya, kalau ada kendala kita yaitu mindfulness, praktikan, latihan bahwa kendala itu istilahnya ada bumbu-bumbunya. Kalau kita kayak jalanan, di jalanannya ada lubang, ada batu, itu tetap harus kita lewati. Kita fokus tujuan kita apa? Sekolahnya lulus. Keinginannya sekolahnya lulus kan? Apapun hambatannya, fokus. Tetapi jangan, wah itu mah keinginan, nggak boleh apa negatif. Ntar di penderitaan kalau nggak tercapai, you nggak punya usaha, nggak punya semangat, betul. Keinginan mencapai orang suci caranya gimana? Belajar ikhlas. Ini mah cara keinginannya yang selalu banyak berubah-ubah itu di penderitaan. Kita bisa bilang keinginan berlebih. Iya, keinginan banyak yang nggak berhasil. Tapi kalau keinginan untuk sekolah lulus, kamu jalani ya cuma satu keinginannya, sekolah tujuannya untuk lulus. Saya kira dari intensitasnya, kalau misalnya keinginan kita terlalu dikit itu, masa intensitas terlalu dikit, gimana kita melakukannya gitu, menjalaninya. Soalnya keinginannya ini intensitasnya dikit, kecil banget. Gimana kita tenang menjalaninya? Kalau keinginannya sedikit, bisa tercapai cepat kan? Kalau sedikit lah keinginannya bisa tercapai. Oh iya. Iya, kalau kuantitasnya dikit. Iya, kalau nggak banyak keinginan, banyak tercapai ya? Kemungkinan besar. Iya, kemungkinan besar kalau keinginannya sedikit tercapai lah. Sorry. Iya. Kalau keinginannya banyak yang nggak berhasil, itu kecewa, penderitaan di situ. Saya masih nganggap besar dan kecil, besar dan dikitnya itu tergantung intensitasnya. Banyak bukan gitu. Ya, keinginannya banyak keinginan. Kalau cuma intensitasnya besar, volumenya besar atau kecil dari keinginan tersebut, ya itu mah tinggal depends on kita, usaha kita. Ya, itu. Jadi tujuan dari Anupikata belajar bertahap itu adalah membantu kita memahami Dhamma secara alami. Yaitu kita membantu kita mendalami Dhamma secara alami. Kan tadi kan sumbernya tahu keinginan, jalan untuk menyiapkan keinginannya ada nanti. Kan di Jalan Mulia Budi 8 ada namanya upaya benar, ntar ada lagi usaha benar. Iya itu. Kalau kita banyak keinginan tapi usahanya benar, bisa tercapai kan? Kan dikasih tahu, ini ada penderitaan, ini asal muasal penderitaan. Penderitaannya bisa dihancurkan, bisa dihilangkan. Caranya dengan 8 jalan utama. Diberi pengertian benar, pandangan benar. Setelah benar, ada usaha benar, ada perbuatan benar, ada meditasi benar. Kalau sekarang keinginan untuk sekolahnya enggak dijalani, enggak diusahakan semuanya, enggak dibikin pandangan benar, pengertian benar, hancur enggak keinginan? Enggak tercapai. Makanya keinginan yang benar direalisasikan supaya tidak jadi penderitaan dengan cara lengkap. Itu contoh yang baik lagi. Anupikata tujuannya adalah memahami Dhamma secara alami. Yang kedua, menumbuhkan keyakinan tanpa paksa. Kalau kita udah tahu dana, udah tahu sila, sudah tahu kebahagiaan, sudah kita tidak melengkapi kebahagiaannya, sudah bisa melepas, dan terakhir paham 4 kesejahteraan mulia,
keyakinannya timbul tanpa paksaan. Ada yang dipaksa kebaktian pada hari ini, ada yang ngajak nggak apa-apa, paksa karena kita udah punya timbul keyakinan. Harus dipaksa. Ntar terakhir ada, artinya apa? Benar, kita kalau mau ngajak teman, mau ngajak orang lain, harusnya kita jadi mentor dulu. Saya belum jadi romo, saya kebaktian nggak pernah, tapi saya suruh orang kebaktian, mau nggak ya? Hampir pasti nggak mau, hampir pasti nggak mau. Ketika saya rajin kebaktian, ya kan, keluarga saya baik-baik saja, jadi panutan di lingkungan, ya kan, perekonomian yang bagus. Ketika saya ajak orang untuk kebaktian melakukan hal yang sama dengan saya, dia mau nggak? Cenderung mau. Karena apa? Oh, ada buktinya apa? Orang sukanya pembuktian. Nah, kalau datang tanpa paksaan, saya mau kayak jadi romo, ada yang termotivasi, saya mau jadi biku. Boleh. Mau jadi pandita, boleh. Seperti yang ini konsepnya, boleh saja. Berubah juga nanti boleh. Saya sukanya sama romo pandita yang seperti ini. Kita contoh, kan seiring waktu bisa berubah, kita rubah berdasarkan gaya kita sendiri. Kayak penyanyi lah, penyanyi pertamanya harusnya dia punya idola. Semua penyanyi pasti punya idola. Tapi ntar kira dia bisa jadi diidolakan sama orang lain. Kayak gitu. Dia punya maunya ke benchmarknya seperti apa? Lebih asik. Iya, pasti. Nggak mungkin penyanyi nggak punya idola juga. Ya, kita mengidolakan orang tua mengidolakan kita belum lahir. Ya kan, gambarannya kan seperti itu. Masanya bagaimana? Jadi tujuan Anokobi kata adalah itu, menumbuhkan keyakinan tanpa paksa dengan contoh-contoh yang mempersiapkan batin sebelum menerima ajaran pembebasan. Jadi ajaran pembebasan itu bisa diberikan ketika batin kita sudah siap. Kalau belum siap, bagaimana ceritanya? Nggak bisa. Contoh tadi udah dikasih tahu, seorang diajak mulai berdana, ya kan? Ngajaknya orang mulai berdana. Kita ngajak, mak, dan mama kita kalau yang nggak kebaktian itu bisa gampang. Kalau kebaktian mama kita celaka, rugi, susah gitu kan. Susah membalas budi orang tua kalau orang tua jangan dipelihara. Ya, dalam si Galuada dikasih tahu gimana cara membalas budi orang tua, menggunakan dhamma. Ya, ajak pelihara. Kalau mama papanya nggak pelihara, diajak pelihara. Saya kewihara, istri saya kewihara. Bagaimana anak saya membalas budinya? Orang mami papinya sudah kewihara, sudah jadi romo pandita. Dia ini gimana? Ya harus pakai sila, jalanan sila lebih benar, lebih berat dia membalas budinya kan seperti itu. Mulainya dari berbuat baik kita dan memberi, menjaga sila, memahami hasil perbuatan, melihat keterbatasan kenikmatan duniawi, belajar melepaskan. Akhirnya memahami kebenaran sejati tentang duka, bertahap. Ya. Harus dilalui seperti itu. Contoh selanjutnya, misalnya orang tua kita mengajarkan anaknya berbagi makanan atau mainan. Dulu mungkin kita yang punya adik udah ngalah, suruh memberi makanan atau mainannya kepada adiknya. Betul. Pernah? Nah, Betul. Atau enggak dibalik? Enggak, harus ngalah ke adik. Kalau kita punya kokoh, kita nuntut kokoh bagi gitu kan. Kalau anak bungsu kan kita dapat. Kalau ada tuh anak paling besar suruh Saya paling besar. paling besar bagi nggak? Iya
mau lah. mau nggak mau terpaksa. Contoh kan orang tua yang mengajarkan seperti itu, Betul. ya kan? Punya adik, Punya dua. Gini, saya mau sharing dikit. Nah, kan tadi dibalik anak putra saya ada 2 nih, anak ada 2. Kokonya sama adiknya. Jadi kokonya maupun adiknya, kalau jajan nih, itu pasti membelikan 2. Ingat dia punya adik, ketika adiknya jajan, ingat kokonya dibeli juga. Nah, ya. Jadi anak saya berbelanja plok. Begitu pun kokonya jajan, pasti dia beli 1 buat adiknya. Dia ingat ada adiknya di rumah. Kalau jalan berdua, ya masing-masing dia beli. Seperti itu. Dekat ya, fokus sama adiknya. Bedanya 4 tahun. Dia plok. Beda 4 tahun. Iya, beda 4 tahun. Kalau hal makanan, kalau kita beli pecel ayam tuh yang di pinggir jalan tuh tenda-tenda, kan ada tahu dan tempe. Ayam juga ada ayam paha, ayam dada. Dia nggak pernah berantem karena yang besar suka dadanya, bagian dada. Adiknya suka bagian paha. Begitupun yang besar sukanya tempe, yang kecil sukanya tahu. Nggak pernah berantem. Orang dia nggak suka itu nggak bakal dimakan. Ada yang tahu buat adiknya, ada yang tempe buat koko, dada buat kokonya, paha buat adiknya. Saya juga nggak ngajarkan mereka disuka paha suka dada, enggak. Dari dulu begitu dia sudah masing-masing. Nah, telur juga. Siapa yang suka telur merahnya doang? Telur ada merahnya, 2 kuning telur. Ada 2 telur tuh, 2 putih sama merah atau kuningnya. Kan ada orang yang sukanya merahnya saja, sukanya putihnya saja. Anak saya demikian. Yang satu sukanya putihnya saja, yang satu sukanya merahnya saja. Adakah berantem seperti itu? Nggak ada lah, udah masing-masing bagian. Saya nggak ngajarin tapi sudah tahu karakter karena dia lampau sekarang begini. Jadi nggak menyusahkan orang tuanya, nggak bikin timbul marah-marah. Jadi jalan hidup saya berdua sama istri untuk urusan anak aman karena sudah dipolain sendiri. Jadi orang tua mengajarkan untuk berbagi supaya ya itu kalau dikeluarkan kan adiknya atau kokonya senang. Anaknya diajarin tidak berbohong, tidak menyakiti. Kalau jujur dan baik, orang akan percaya. Ingat ya, ini nih adik-adik. Sesungguhnya kalian berbohong, orang tua kalian tahu. Betul. Gini, sepintar-pintarnya kalian membohongi orang tua, dia tahu loh. Betul. Dia tahu gaya-gayanya kalian karena kalian dibesarkan dari dia dari sejak kecil. Makanya kalau berbohong, orang tua tahu. Jangan sekali-sekali membohongi orang tua karena sakitnya di sini. Dia nggak akan marah, cuman akan mencatat anak saya sudah mulai jadi tukang bohong. Seperti itu. Dilatih, kan berbohong nggak dilatih. Iya, kalau berbohong dilatih mah bahaya. Ya kan? Jujur itu harus dilatih. Nah, iya, jujur harus dilatih. Jadi apa gimana? Kita kembang, ya mengajarinya begitu. Ya, berbohong tahu, saya tahu anak saya yang berbohong bagaimana. Kayaknya tahu lah. Soalnya apa? Kita yang ngajarin gitu. Coba lah berbohong. Mama kita nggak tahu, bilang mama nggak tahu bohongin, ya salah. Dia sebenarnya tahu, cuman dia ada, istilahnya ada kadar toleransinya. Berbohongnya masih normal. Kalau berbohong sekaligus dibohongin bener sakit hati dia akan meluap, marah. Nah, kalau kita jujur
temennya banyak. Itu hasil daripada perbuatan jujur, perbuatan tidak menyakiti. Temennya banyak yang ngajak main. Coba aja lihat, yang suka temennya banyak, kemungkinannya kehidupan lampau dia menyayangi, saling menyayangi. Kalau orang yang gak ada temennya, sekarang waktunya kita sadar cari teman. Kemana? Datang bersama kita, kebaktian, cari teman. Ini udah pada kenal ya? Kenal. Kalau nggak kenal saya kenalin. Jadi kenal dia enggak masalahnya selesai. Seperti itu ya. Ya tujuannya bersatu komunitas kalian. Di tempat yang lampau kalian juga duduk bersama-sama, jangan salah, bersama-sama. Pernah bersama-sama, jadinya kumpul. Nah, ketika temannya banyak, kita anak-anak sudah mulai memahami akibatnya. Akibat dari itu bisa juga timbul egois. Nah, marah, pelit, berakhirnya dari diri sendiri. Orang yang marah merugikan diri sendiri. Yang marah itu yang rugi. Benar. Yang marah itu yang rugi. Ya. Benar kan? Benar apa benar? Berarti udah paham nih. Yang marah itu yang sebenarnya rugi. Yang dimarahin sebodoh amat. Sekarang kita benci sama itu orang si A. Saking bencinya kita nggak bisa tidur mikirin dia besok mau ngapain. Yang dibenci gimana? Cuek aja, bodoh amat. Jadi rugi siapa? Yang marah. Itu ingat, yang marah itu yang rugi. Bukan yang marah senang mengungkapkan kemarahan. No, nggak ada pembenaran dalam agama Buddha. Yang marah yang salah. Pokoknya banyak yang marah yang salah. Kita dimarahin orang, dia yang salah. Nggak bisa batin dia menerima kondisinya. Jadi udah tuh ya, tidak semua keinginan harus dituruti. Nah, situasinya nih dalam kehidupan pribadi, pertama menghadapi keinginan berlebihan nih, keinginan berlebihan nih. Tapi belanja ataupun mau beli handphone, pertama-tama dia menyisihkan uangnya, lalu mengendalikan diri. Ketiga, batin masa lebih senang nih, dikit uangnya banyak nih, dia kan bisa membeli handphone, gadget. Nah, terakhir dia menyadari belanja berlebihan membeli gadget ternyata menyesal. Bisa yang lebih bagus ternyata, ataupun ada perbuatan yang lebih baik. Nah, kenikmatan main gadgetnya ternyata bisa diambil sama yang lainnya. Nah, mulai melepas ternyata. Kita nggak perlu punya semuanya. Punya handphone 1 cukup. Punya handphone 2 lebih dari cukup. Boleh aja kalau ada yang mengasuh, ya aja lah, ya kan. Siapa tahu karma baik ya. Saya pulang dari sini dia dikasih handphone kayak gitu. Sekarang saya mau tanya nih, kalau ditelepon sama mami papinya mau handphone baru, mau jawabannya gimana? Gak usah ditanya pasti. Nggak usah ditanya mau saya tes gak ke anak saya? Coba bukan settingan. Artinya apa? Ini contoh. Ya, mudah-mudahan klop ya. Jangan nggak malu saya. Ini anak saya. Hah? Dek, halo, Dek. Kamu mau ganti handphone nggak? Iya, tapi mau beli handphone baru buat kamu. Oke, terima kasih, Dek. Ya. Saya beliau, kok tiba-tiba mau ganti handphone? Enggak. Handphonenya banyak enggak, cuma 1. Dia bilang, oh handphone baru ganti.
Tebak handphonenya apa mereknya? Dibongkar. Xiaomi. Enggak ini itu. Apa sih yang merasa mau beli? Karena dia jarang minta. Anak saya kedua jarang minta. Minta apapun saya coba memberikan kepada dia yang terbaik. Kalau jangan minta. Saya punya uang 10.000. Dulu anak saya sekolah SD, tapi minta uang buat jajan. Saya kasih dia 10.000. Dia maunya 5.000. Kalau nggak ada, ya sudah dia pergi masuk ke dalam. Yang merasa sakit, yang merasa nggak bisa memenuhi keinginannya itu saya. Kenapa saya nggak punya uang pecahan 5.000? 10.000 nggak mau dia maunya 5.000. Itu damai nggak kalau rumah tangga seperti itu? Ya kan buktinya apa? Ini saya tanya mau ganti, nanti kalau ditelepon mami papinya mau ganti handphone, mau lah. Ya kan anak saya tanya, kamu mau ganti handphone baru nggak? Papi mau beliin? Nggak mau. Buat apa? Bukannya saya baru beliin handphone dia, enggak, handphone dia udah hampir setahunan. Ya berarti kan kalau kalian handphone setahun mau diganti baru nggak? Mau lah dia. Mau kan? Mau ganti handphone baru? Mau lah. Jangan bilang kayak anak saya, masih nggak mau lah, buat apa? Oh udah ngeblank. Hah? 3E dan 5. Iya. Apalagi 4 tahun, kalau setahun aja mau ganti baru, ya kan? Enggak. Kalau 2 tahun masih 2 tahun besok ya. Tapi 2 tahun mau, tapi kalau dia mau diganti baru mau kayak gitu. Iya pastilah. Apalagi seperti itu. Iya jujur. Tapi anak saya itu artinya apa? Dia pikir nggak harus banyak punya, cukup dia berpikir cukupan. Ya. Anak saya berkecukupan dan bagi kata saya harus mencukupi kebutuhan dia. Nggak banyak permintaan. Saya sih beradi tanah, bukan berdoa beradi tanah. Semoga keinginan anak-anak saya tercapai. Jadi dia sekolah di universitas negeri tercapai. Doanya itu cuma cita-cita dia tercapai. Kalau kita sering berdana di Besangga ataupun yang lainnya, kalau hal makanan gak bakal pernah kekurangan. Saya suka berdana di Besangga, saya suka pindah patah ikut saya apa? Udah merasakan sendiri sekarang. Untuk makanan saya nggak pernah kesusahan. Bahkan anak-anak keluarga saya ikut menikmati. Sekarang siapa yang kemarin pernah ikut Katina? Ikut Katina? Oh, karena pulang ikut Katina kan? Pulangnya suka dikasih makan enggak? Lontong apa? Iya kan? Bawa pulang. Yang menikmati siapa? Orang rumah, orang kamu bawa kok ke sana. Hah? Yang menikmati orang rumah kan? Yang berbuat baik siapa? Ya, kebaikan kita bisa dinikmati sama orang lain. Gitu, lunya. Kebaikan yang kita lakukan bisa dinikmati sama orang lain. Tapi yang merasakan kebahagiaan siapa? Berbuat, ya kan? Gitu. Ingat, intinya Anukubikata bukan ceramah langsung tentang penderitaan, tetapi satu, membangun kebaikan dulu. Orang boleh kasih tahu contohnya nih, berbuat baik. Yang kedua, dengan pengalaman nyata. Ya kan? Yang membabarkan dhamma adalah Sang Buddha. Dia punya pengalaman nyata. Yang selanjutnya membimbing, ya, sampai orang menyadari sendiri. Membimbing dengan contoh. Kesimpulan yang terakhir, bukan teori atau metode pengajaran nyata. Dipakai Buddha untuk awam, petapa hingga non-Buddhis. Anukubikata belajar bertahap itu dipakai untuk mengajarkan semua orang bertahap. Bertujuan menyiapkan batin sebelum menerima kebenaran tertinggi.
Sebelum kita belajar abhidhamma yang tinggi, bahasanya tinggi, batin kita harus siap. Supaya apa? Pencerapannya lebih cepat, lebih ngerti. Jadi cita, cetasika semuanya gampang. Kita bisa mengerti kalau sudah ada punya landasan yang kokoh, sudah punya keyakinan yang kokoh. Sekarang dia punya keyakinan datang di sini. Malam Sabtu di wihara sama Kidam nggak ada nyamuk. Ada nggak nyamuk? Nggak ada. Tapi di rumah ada nggak nyamuk? Mungkin selain malam Sabtu ada nyamuk di sini. Tapi sekarang nggak ada nyamuk. Mikir begini, kalau di wihara sama Kidam ini nggak ada nyamuk. Karena apa? Kalau ada nyamuk pun dia akan bahagia, tentram, damai, sejahtera hidup di sini. Coba tepok nyamuk di sini. Orang tetangganya marah gak? Tetangganya ngeliatin kita gak? Kiri otak ada. Malu sama takut. Nepok nyamuk waktu kebaktian. Kalau di rumah aja. Di rumah ada nyamuk gimana ya? Wah, ini bantai. Kalau di sini malu. Hah? Nggak berani kan? Manfaat kebaktian itu bisa membentengi kita untuk tidak melakukan perbuatan yang kecil ya. Di rumah bisa mendengarkan dhamma? Bisa. Bisa di YouTube, malah sambil tiduran sambil apa bisa. Tetapi praktek kiri otapa lebih kuat ketika kita datang ke kebaktian. Katanya itu bisa di-share teman-teman. Ya. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya, sabi sata bhavantu sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salu, salu, salu. Terima kasih. Namo Buddhaya.